Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Pamasa di channel Bojo Art. Jadi hari ini tepat jam 10 pagi menjelang siang, dari Sila Kecamatan Bolo saya pengen jalan-jalan ke Kota Bima. Kebetulan ada yang pengen saya beli di Kota Bima. Mudah-mudahan perjalanan ini lancar sampai di tempat tujuan. Oke guys, jadi buat teman-teman yang asli Bolo, kalau lihat channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke. Aduh, jam 10 kayak gini panas guys. Harus hati-hati. Oke. Oke guys, tarik gas. Aduh. Nah di sebelah kanan kita, nanti yang di sana yang warna merah itu pom bensin. Buat teman-teman yang sudah lama tidak datang ke Sila atau pulang kampung, jadi mudah-mudahan dengan adanya motor vlog saya ini ya setidaknya menghilangkan rasa dahaga kalian akan rindu kampung halaman. Jadi mohon maaf juga saya tidak nge-vlog pakai bahasa Bima. Ya bertujuannya simpel, supaya orang lain yang bukan daerah Bima setidaknya bisa kenal dengan kondisi dan keadaan geografis Bima. Ya meskipun hanya lewat jalan saja ya. Ya kalau hari Minggu kayak gini terus di jam 8 sampai 10 ya lumayan rame. Ada R15 nih kayaknya. Saya tidak berani ribut soalnya motor saya motor Versa, gimana mau balap. Waduh, harus hati-hati juga ini. Wah, ini benhur, ini gerobak. Ya biasanya kalau zaman dulu itu orang ambil pasir itu dia menggunakan gerobak kayak gitu ya. Itu biasa kalau di sini disebutnya benhur. Saya tidak tahu sebutan di daerah teman-teman. Tawakal. Nama mobilnya sudah Tawakal.
bahaya juga ini kalau berhadapan dengan mobil-mobil kayak gitu. Sudah kencang larinya. Wah, ini Desa Daru ya. Jadi buat teman-teman orang Daru yang juga nonton video ini, ya jangan lupa subscribe ya, biar semangat saya buat video-video motovlog juga. Nah, jadi suasananya seperti ini di Bima ya. Posisinya di Daru ini ya. Posisinya di Daru. Jadi penghasilan orang Daru juga ini masih melaut, terus pertanian dan juga peternakan ya. Biasanya kambing. Oke guys, bahaya juga ini mobil pickup yang tiba-tiba keluar dari gang. Ada. Nah, ini sudah masuk di Sondo ya, rumah sakit Sondo Sia di sebelah kanan ya, rumah sakit Sila, sakit Sondo Sia ini ya, sudah masuk rumah sakit terbesar ya di Kabupaten Bima ya. Tapi masalahnya dengar-dengar kabar juga rumah sakit Sondo Sia ini ya pelayanannya yang kurang menarik ya, maksudnya belum tertata dengan rapi ya. Begitulah yang aku dengar, mudah-mudahan salah. Jadi sebelah kiri kanan saya ini masih sawah ya. Aduh, panas-panas begini. Nah, ini Sanolo ya, Sondo Sia, habis itu Sanolo. Jadi di Sanolo juga ini teman-teman yang barusan datang harus juga hati-hati, karena di Sanolo ini banyak kambing juga. Nah ini, jadi harus hati-hati juga. Apalagi di pas-pas tikungan kayak gini, wah itu bahaya ini kambing ini. Ini kalau kambingnya kaget dan tiba-tiba dia menyeberang jalan, itu yang bikin kita kecelakaan ya. Nah sekarang kayaknya sudah masuk di Sondo Sia ya. Jadi di Sondo Sia inilah penghasil garam yang kayaknya lumayan terbesar di Kabupaten Bima ya. Jadi rumah-rumah yang teman-teman lihat yang ada di sebelah kiri saya ini, dan yang warna-warna putih yang itu adalah garam. Nah, jadi Kabupaten Bima penghasil garam itu yaitu di sini di Sondo Sia. Nah, yang ini di karung-karung ini adalah garam.
Jadi buat teman-teman Sondosia juga yang sudah lama tinggal di daerah-daerah jauh, salam kenal saja. Mudah-mudahan vlog ini menjadi ya pelipur lara lah buat teman-teman yang sudah lama tidak lihat Sondosia. Kenapa ini? Kempes banyak tuh apa kan? Oke guys, Sanolo, ya masih Sanolo ya teman-temannya. Nah, yang ada di sebelah kiri, yang ini karung-karung ini semua ini, itu adalah garam ya teman-teman, bukan salju ya. Tapi biasanya yang cewek-cewek suka selfie-nya di sini ya, di gupukan-gupukan garam ini, seolah-olah itu ada salju ya. Salju dari mana? Nah ini dia. Nih kalau teman-teman lihat ini yang ada di sebelah kiri. Waduh, klaksonnya pakai mulut. Ya, ini motor yang saya gunakan, ini motor Versa. Ya, saya beli tahun 2000 apa ya? 2017 kayaknya. Ya, kayaknya saya beli 2017. Oh, bukan. 2013 ya. Sekarang sudah ganti plat, sudah 5 tahun, lebih ya. Sudah 5 tahun lebih. Nah, ini penghasil garam di sini sangat besar sekali. Nah, dari tadi yang teman-teman lihat ini yang ada di sebelah kiri ini, itu garam semua. Nah nih, lihat yang putih-putih juga. Nah, itu garam. Nah, kebetulan juga sudah ada apa namanya ini, perusahaannya ya, sudah ada alat untuk mengolah garam untuk menjadi garam beridium. Nah, itu yang bergedung putih itu yang nanti kita lewati itu dari jauh, itulah gudang garamnya Sanolo. Oke, kayaknya ini perumahan di sebelah kanan ya. Nah, ini perumahan. Nah, di sana juga yang teman-teman lihat itu perumahan. Nah, jalan ini adalah salah satu jalan lintas Sumbawa ya. Jadi ini jalannya provinsi, ini dipegang oleh provinsi. Jadi lumayan lah, jalannya bagus. Ya, meskipun ada lubang-lubang sedikit dan bergelombang jalannya, tapi hampir untuk jalan provinsi ya, itu hampir sekitar 80%. Sepengetahuan saya 80% lah jalannya bagus. Sisanya 20% ada yang bergelombang dan lain-lain ya. Ya, mudah-mudahan jalannya semakin bagus lagi. Nah, di sini juga ada pom bensin ya, Pertamina. Nah, ini garam. Masih garam, guys. Saya tidak tahu ini sudah masuk di desa mana lagi. Kalau yang tadi yang di sana itu adalah Sanolo, kalau di sini kayaknya bukan lagi Sanolo ya. Ini orang-orang baru pulang dari meraup garam, memasukkan garam pada karung-karung.
Ya, kondisi Bima ya seperti ini. Jadi tidak semacet dengan kondisi keadaan di kota-kota besar seperti Makassar, Bali, Jakarta, dan lain-lain ya. Jadi kalau Bima ini kota kecil saja ya, kabupaten kecil, tidak terlalu besar. Nah, sebentar lagi kita akan melihat kantor Bupati Bima. Bagus ya, menurut saya bagus. Kantor bupatinya besar, terus dia juga punya kubah, cukup menarik. Waduh, keren juga ini motor. Enggak jadi motor orang cacat ya Pak. Keren motor Matic ya. Saya tidak tahu ini mau lambung atau mau apa ini. Wah, keren. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, saya tidak tahu ini pembangunan apa lagi yang ada di sebelah kanan. Nah, ini sudah masuk di depan ya kantor Bima. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan saya, mungkin saya tidak tahu ini masuk atau enggak. Ya, posisinya di sebelah kanan itu kantor Bupati Bima. Nah, ini. Aduh, jalan-jalan panas-panas kayak gini, aduh mama sayangi. Iya. Ini desa apa ini ya? Coba kita lihat, biasanya ada di masjid ini. Desa Penapali. Oke. Ini desa Penapali. Desa Penapali kondisinya seperti ini. Oh, di sana pesantren. Waduh, wah itu lambung atau trek itu, aduh bahaya juga ini kalau main lambung kayak gini. Syukur yang bawanya ahli, kalau tidak buzet. Aduh, ya Allah.
ini orang dari mana? Aduh, bahaya juga ini. Biasanya ada pemeriksaan COVID di sini, tapi saya tidak tahu. Waduh, ada adek manis ini yang pakai jilbab coklat. Aduh, kasihannya panas-panasan. Waduh, yang merah senyumnya. Aku malu, aku malu. Maaf ya, sambil mukanya. Aduh, kayaknya mabuk ini. Aduh, bahaya ini kalau larinya ikutin ini. Waduh, aduh guys. Aduh, kalau ingat waktu kecil ya, kalau naik mobil ya berdiri itu paling seru ya. Aduh, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kayaknya seru juga ini kalau ikut dari mobil pickup ini. Kita rekam ini, ada gadis-gadis. Wah, ada kuda nih. Kayaknya ini pacuan, kuda-kuda pacuan. Jadi Bima juga terkenal dengan kuda pacuannya ya. Aduh, yang merah ini kayaknya dia sudah tahu ini ada kameranya. Adik suka lirik-lirik. Yang coklat ini kayaknya pemabuk ya. Mirip-mirip kayak saya. Waduh, mana berani saya ini. Kayaknya orangnya nggak berani. Aduh, pada mabuk semua ya. Kasihan. Aduh, jangan sampai dia muntahnya di samping saya ini. Nah, ini bandara yang di sebelah kiri ya. Bandara itu gedung bandaranya. Ini Bandara Bima guys. Nah. Ini ratingnya ke kanan. Wah, belok juga dia. Hip. Aduh, ada pembangunan baru lagi nih Bandara Bima ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini jalan potong ya. Kalau teman-teman lurus itu pergi ke Lawata kalau nggak salah ya. Kalau belok ini pergi ke Panda. Jadi ini jalan potongnya.
kata orang di sini adalah TK Panda. Saya tidak tahu kenapa dinamakan Panda ya, Jalan Panda atau TK Panda. Mungkin pernah ada panda mungkin di Kabupaten Bima. Ya lumayan nanjak lah, tidak terlalu tinggi-tinggi amat sih. Oke. Aduh, bahaya juga ini kempes kayaknya ini pan. Ya Allah, ya Rahman. Dorobelo. Aduh. Nah ini turunan panda kayaknya ini. Ya pasti ya ada naik panda atau TK Panda itu sama dengan naik ya, jalan naik TK itu naik bahasa Bimanya. Naik. Aduh. Londo panda, turun panda. Aduh ya Allah. Jalannya bergelombang di sini, jadi harus hati-hati. Ini buat cewek-cewek yang baru latih kendaraan bermotor ya harus pelan-pelan. Saya saja yang cowok pelan-pelan. Aduh, panas ya Allah. Kenapa orang jual ini? Kayaknya diperiksa di sini. Ada razia kah? Kalau ada ini bahaya juga ini kalau ada razia. Tapi itu kan tidak pakai helm. Biasanya ada razia di sini, jadi harus hati-hati. Ya kalau yang punya lengkap surat kendaraan bermotor ya lewat saja. Tapi kalau memang merasa diri tidak punya STNK, tidak punya BPKB dan tidak punya SIM, maka saran saya lebih baik ambil jalan pintas saja. Ya, jangan sampai kalian ditahan. Oke guys, atau ada pernikahan kayaknya itu. Waduh, ya Allah, capek. Aduh, ini lambungnya ini bahaya. Aduh guys, nah ini tempat wisata yang di Taman Panda ya. Kebetulan ada kuda-kuda. Kalau di sini kita belok kiri. Nah ini Taman Pandanya. Ada di sini Taman Pandanya. Yang tidak punya masker ya harus beli masker ya.
karena kita masuk kawasan perbatasan Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Biasanya ada pemeriksaan COVID ya, yang COVID menggunakan alat yang saya tidak tahu apa namanya. Tadi harga per masker di sini itu 10.000. Jadi setiap pinggir jalan ini pasti ada orang jual masker. Jadi yang tidak punya masker ya wajib membeli. Hey, Sonia Soul. Ya, dengan adanya COVID ini ada kelebihan dan kekurangannya juga sih. Nah, ini salah satu kuda ya, untuk pacuan kayaknya ini kuda. Kenapa ini diam? Kuda pacuan kuda. Ini pada istirahat semua. Ini perbatasan Kota Bima ya, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Kita sudah masuk di Kota Bima. Oke, ya Allah, ya Rahman. Jadi beginilah kondisi keadaan Kota Bima. Oke, kita coba tarik gas. Kalau Kota Bima dan Kabupaten Bima ini, dia ini dikelilingi oleh lautan. Jadi seperti inilah kondisi keadaan Kabupaten Bima. Jadi anginnya lumayan kencang kalau di siang hari ini, karena angin dari laut ya, angin lautnya. Jadi kalau bawa motor kencang-kencang juga harus hati-hati di sini. Kalau yang tidak kuat fisiknya bisa terpental kayaknya nih. Ya enggak juga sih. Oke. Ada berjilbab merah, ada kakak di depan kamu. Janganlah pura-pura tak tahu, abangmu lagi merindukanmu. Asik. Aduh, alhamdulillah. Aduh, ini Pantai Amahami. Oh, Pantai Lawata ya. Sorry. Yang di sana yang Pantai Amahami ya. Kalau di sini Pantai Lawata. Ya, tempat rekreasi lah bersama keluarga di Pantai Lawata. Yang mau mandi-mandi ya boleh bawa keluarga. Buka mulai jam 8 pagi atau 9 pagi dia. Ya, lebih cepat lebih bagus. Kalau biasanya di hari-hari libur kayak gini, kalau kita terlambat datang ya kita tidak dapat gazebo. Bahasa Bimanya salaja.
Salajaya. Paling larinya ini kalau dari Kecamatan Sila tadi menuju ke Kabupaten Bima ini paling kalau cepat ya. Kalau misalnya teman-teman yang suka balap-balap paling 30-an menit sudah sampai, atau 25 menit lah. Tapi kalau larinya santai ya kisaran 60-80 itu mungkin 45 menit ya. 45 menit lah. Aduh, di sini masih bergelombang jalannya guys. Aduh, jadi buat teman-teman yang kangen dengan kota Bima, inilah model kota Bimanya. Nah, ini taman kota Bimanya. Hah, mana mungkin duduk panas-panas di sini. Ini taman kota Bima. Ya, seperti inilah kondisi dan keadaannya. Aduh, jadi masih ada yang istirahat, duduk-duduk, mungkin perjalanan jauh. Ini juga Masjid Tarapung. Jadi kalau pengen selfie juga boleh di sini. Tuh. Oke, panas, kita singgah dulu di sini. Oke. Aduh, ini Masjid Terapung. Di suasana